Udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairu hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Masyarul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Baik, kemarin kita sudah membahas pendahuluan ya, muqaddimah Durusul Lughah yang pertama ya, mengenai bahasa secara umum. Sekarang ini mungkin ya, harusnya sebetulnya kalau halaqah offline itu pretest ya, nulis ya seluruh huruf hijaiyah, kemudian nulis beberapa kata ya, tulis bahasa Indonesianya, kemudian dipindahkan ke dalam bahasa Arab, sering mengucapkan istighfar ya, tapi tulisannya tulisan Latin. Nah, bagaimana istighfar dengan tulisan Arab? Nah, baru dah di situ ya terjadi ikhtilaful juhala tapinya ya. Bukan ikhtilaful ulama ya, beda-beda ya. Istighfar pakai P ya, itu nggak pakai alif, lupa dan seterusnya lah. Nah ya, setelah itu baru saya masuk ke muqaddimah yang kedua. Karena kalau kita lihat Durusul Lughah jilid 1 ini, ad-darsul awalnya, pelajaran yang pertamanya. Durus itu jamak dari darsun ya, darsun satu pelajaran, durus pelajaran. Karena memang Durusul Lughah ini ya satu jilid ada 4 jilid ya. Kalau yang cetakannya 3 jilid, berarti jilid 3 dan jilid 4-nya digabung ya. Tapi kalau yang dipisah, berarti jilid 3-nya sampai pelajaran 17 ya, kemudian jilid 4-nya dari aslinya pelajaran 18 ya gitu. Kalau yang digabung berarti jilid 3-nya 34 pelajaran. Kalau yang dipisah berarti jilid 3 17 pelajaran ya, jilid 4 17 pelajaran. Sama aja isinya ya, sama aja. Yang penting adalah antum beli kitabnya ya. Terserah lah kitabnya mau dibeli di mana lah ya. Nah, sebelum dan di Durusul Lughah ini, pelajaran yang pertama ya, jilid yang pertama ya, ad-darsul awalnya, pelajaran yang pertama dari jilid pertama itu sudah langsung masuk ke dalam contoh kalimat yang sederhana. Langsung di situ ad-darsul awal mengenai haza, kemudian contohnya adalah kalimat yang amat sangat sederhana, yaitu haza kitabun ya. Dan bagi orang yang ya tidak pernah belajar bahasa Arab sama sekali, bahkan tidak pernah menulis huruf ya Arab atau huruf hijaiyah sama sekali, langsung masuk ke pelajaran 1 ini kurang tepat ya. Jadi harus dicek dulu, bisa nulis huruf hijaiyah enggak gitu ya. Jangan-jangan nggak tahu huruf hijaiyah itu jumlahnya ada berapa. Biasanya itu tadi, makanya tes yang pertama itu saya suruh nulis huruf hijaiyah. Tuliskan seluruh huruf hijaiyah yang kalian ketahui ya, abata saja lancar dia, sananya berantakan ya itu ya. Sin dengan sod ketukar ya, harusnya kan ya sin shin sod dod. Nah, ada yang sod dod sin shin gitu ya. Ada yang kayak gitu tuh. Kemudian ya ada yang kurang huruf hijaiyahnya ketika dicek gitu kan. Huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah ini murni ya, dia huruf mentah ya.
disebutnya dengan huruf mabani. Kenapa disebut dengan huruf mabani? Mabani itu dari mabna ya. Mabani itu artinya huruf-huruf ya bangun ya, huruf-huruf pembangun. Kenapa? Karena seluruh kata dalam bahasa Arab dibangun dari huruf hijaiyah atau huruf mabani ini. Kalau ya min, ila, huruf jar, inna, anna ya, inna wa akhwatuha, ini huruf ma'ani disebutnya ya, huruf ma'ani dia. Kenapa? Karena ya dia memiliki makna setiap huruf ini walaupun tidak sempurna maknanya ya. Nah, mukadimah ya yang kedua ini ya, setelah saya meminta mereka untuk menuliskan seluruh huruf hijaiyah, ya, saya tanya dulu huruf hijaiyah ada berapa? Ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30. Saya ngambil pendapat kalau huruf hijaiyah itu ada 29 sebagaimana yang disebutkan di syarah ya matan Jazariyah dia. Matan Jazariyah itu matan yang terkenal di ilmu tajwid ya. Kalau dalam ilmu nahwu kan yang terkenal itu kan seperti, kalau yang basic ya itu seperti matan ya Al-Imriti atau Al-Amriti ya. Kemudian itu di nahwu, kalau di sorof itu seperti matan Al-Maqsud ya. Kalau di ilmu hadis itu ada matan ya Al-Baikuniyah, semuanya dalam bentuk nazom ya. Ada alfiyah ya. Nah kalau di dalam ilmu tajwid ya yang terkenal itu ya matan Jazariyah ya atau Tuhfatul Atfal ya. Nah di salah satu matan Jazariyah di situ saya baca kalau ya huruf hijaiyah itu ada 29. Yang pertama adalah alif, bukan hamzah. Alif itu tidak ada harokatnya. Alif, kemudian ba, kemudian ta ya. Hamzah nanti ada di ujung. Hamzah kemudian ya ya. Alif dengan ya itu hamzah dengan alif itu dibedakan. Bedanya apa? Alif ya tidak pernah berharokat ya, alif selalu sukun. Kalau hamzah bisa berharokat, bisa sukun. Kemudian alif tidak pernah di awal sebuah kata ya. Alif itu adanya di tengah atau di ujung sebuah kata. Qola alifnya di tengah, da'a alifnya di ujung ya. Kalau hamzah ada yang di tengah, ada yang di awal, ada yang di ujung. Yang di awal contohnya misalkan amaro, yang di tengah contohnya misalkan sa'ala, yang di ujung contohnya qoro'a. Itu perbedaan antara alif dengan hamzah ya. Dan alif yang ada di ujung itu nanti ada alif tegak, ada alif bengkok ya, nantilah agak tinggi itu ya. Jadi huruf hijaiyah itu dimulai dengan alif, kemudian hamzah nanti ada di ujung. Hamzah ini ya, kenapa alif dengan hamzah orang-orang sering tertukar? Karena cara penulisan hamzah, di antara cara penulisan hamzah itu ya, yang seringnya itu hamzah itu seringnya itu ditulis di atas alif ya. Hamzah itu kayak ada S-nya ya, itu katanya ra'su ain, kepala ain dipotong ditaruh di atas alif. Inilah yang disebut dengan hamzah di atas alif. Apakah hanya di atas alif? Enggak. Hamzah itu ada di atas wawu, huruf wawu di atasnya ada tanda hamzah. Nah itu hamzah tapi di atas wawu. Dan ada juga yang hamzah di atas ya, dan ada juga hamzah yang sendirian. Urutan huruf hijaiyah biasanya tuh hamzah itu di paling akhir sebelum huruf ya, dan dia hamzahnya sendirian, tidak di atas huruf apapun biasanya ya. Nah dan cara mengurutkan huruf hijaiyah yang kita kenal yaitu abata sajahaho. Kalau abata sajahaho itu ikro ya, karena dia sudah ada harokatnya. Huruf hijaiyah itu tidak ada harokatnya. Huruf hijaiyah itu mentah ya.
Jadi dia tidak ada harokatnya. Jadi cara menyebutnya adalah, ya cara menyebut huruf hijaiyah adalah sebutkan nama hurufnya. Yang tegak itu namanya alif. Ya. Kemudian yang kayak perahu di bawahnya ada titik itu namanya ba, ta, sa. Ya. Nah, setelah sa itu bukan ja. Karena kalau ja itu berarti sudah ada harokatnya fathah. Huruf hijaiyah itu murni tanpa ada harokat. Kalau tidak ada harokatnya berarti setelah sa itu adalah jim, bukan ja tapi jim. Jim ha kho, kemudian bukan da tapi dal, ada l-nya, dal, zal, ya, kemudian ro, ya, kemudian za, ya, ada yang mengatakan zaun, ada yang mengatakan zayun, ya, dan seterusnya. Dan jadi kalau disuruh mengucapkan huruf hijaiyah, coba urutkan huruf hijaiyah, ya. Kalau menggunakan metode iqra sudah ada harokatnya a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, nggak ada alif. Di metode iqra 1 itu tidak ada alifnya. Alif itu dikenalkan di iqra 2 kalau di metode iqra, yaitu ketika berbicara mengenai fathah 2 harokat itu baru di depannya ada alif. Di metode iqra itu tidak ada alif. Kenapa? Karena metode iqra memberikan harokat fathah ke seluruh huruf hijaiyah. Maka yang pertama itu bukan alif tapi hamzah karena ada harokat fathahnya. Tapi kalau metode Baghdadiyah atau metode tuturutan yang dipakai oleh orang tua zaman dahulu, ya, kalau saya mah orang muda, ya, tapi saya ngalamin metode itu. Justru iqra itu pas begitu saya sudah bisa baca Al-Quran baru muncul tuh metode iqra, ya. Nah itu, ya, Jabar Jawa Barat, ya. PSI, sebenarnya AIU, itu sebutnya metode tuturutan. Pakai metode tuturutan lama hatamnya. Kenapa? Ya karena udah kayak di i'rab, ya. Lama banget. Tapi itu nempel. Itu disebut. Nah, itu namanya adalah metode Baghdadiyah. Kalau metode Baghdadiyah, pengenalan huruf hijaiyah itu tanpa harokat, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, ada adnya, sod, dod, dan seterusnya. Kalau iqra a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, ya, huruf hijaiyah itu, maka kalau lihat ke sini sebetulnya lebih pas itu metode Baghdadiyah, ya. Cuman metode iqra memang muncul untuk mempermudah, ya. Nah, saya ngasih tahu aja. Dan cara menyebutkan huruf hijaiyah, ya, cara menyebutkan huruf hijaiyah ini, ya, beda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Indonesia sebutkan huruf abjad, lagian juga abjad itu dari bahasa Arab. Kenapa abjad disebut abjad? Karena cara menyebutkan atau mengurutkan huruf itu ada 2 metode, ya. Ada metode alif ba'i, disebutnya tuh metode alif ba'i karena dari alif dulu baru ke ba. Alif, ba, ta, sa ini yang disebut dengan, ya, tartib alif ba'i. Ya. Nah, ada yang disebut dengan, ya, abjadi. Ya, urutan abjadi. Kenapa? Karena memang urutannya adalah a, ba, ja, da. Alif dulu, alif, ba, jim, kemudian dal. Nah, ini yang disebut dengan, ya, tartib abjadi, ya, dalam bahasa Arab. Nah, abajada ini yang kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia, jadilah abjad. Abjad. Nah, di kita huruf abjad itu adalah mirip-mirip sebetulnya tuh dengan bahasa Arab, ya. A, B, C, D. Nah, A, B, C, D ini, ya, huruf C itu sering diidentikan dengan huruf jim, ya. Jadi A, B, C, D ini disebut dengan huruf abjad. Kenapa? Karena dari bahasa Arab dia, ya, abajada, ya. Urutannya kalau yang urutan alif ba'i kan sudah pada tahu, ya, karena metode iqra ataupun metode Baghdadiyah ini menggunakan urutan alif ba'i. Baik menggunakan metode iqra a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, atau menggunakan metode Baghdadiyah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ini semuanya adalah urutan, ya, alif ba'i karena alif kemudian ba. Tapi kalau yang metodenya abjadi, ya, berarti abjad, abajada. Setelah itu apa? Ya, setelah abajada apa? Nggak semua orang tahu, ya. Saya ingin tahu urutan abajada. Ya, kalau pengen tahu sebetulnya tinggal googling aja. Cara menggooglingnya adalah dengan menggunakan font Arabik.
Ya, antum tulis A, ya, kemudian spasi ba, spasi jim, spasi dal, udah gitu aja, 4 itu aja. Kemudian search di Google, nanti akan muncul artikel yang berkaitan dengan ya sejarah penyusunan huruf mulai dari abjad ya sampai ke alif ba ada di situ semua. Ya, dan ini kita waktu di Libya ini mesti hafal ini metode abjadi ini, urutan abjadi ini. Abjad, hawaz, hati, kaliman, sya'fas, dogot, korsyat gitu kan. Kita nyambung-nyambungnya menjadi sebuah urutan ya. Abjad, hawaz, ha, wawu, zain ya. Hati, ha, to, kemudian ya. Kaliman, kaf, lam, mim, nun dihafal ya. Kenapa? Karena ada dosen itu yang ya bikin soal ya jawabannya itu urutannya kayak gitu. Kalau hafal urutan ini berarti dia bisa jawab soal. Gitu ya, Dokter Sofi itu ya, baik banget dia. Bismillah. Nah, apakah zaman sekarang metode abjadi ini, urutan metode abjadi ini masih digunakan oleh orang Arab? Masih. Ya, masih digunakan. Orang Arab biasanya tuh untuk menyebutkan poin-poin itu menggunakan metode abjadi. Ya, kalau di kita kan ya poin nomor satu ini ada 5 poin. 1. Kemudian ya ini ada A, B, C. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Ya, misalkan ya rukun iman ada 6. Nah, nomor 1 iman ke apa? Samrohnya ya. Buah dari rukun iman ini A ya, A, Ba, Ja, Da, Ha, Wawu, Zai dan seterusnya. Itu masih digunakan sampai sekarang. Ya, nah itu yang disebut dengan urutan abjadi. Kemudian cara mengucapkan huruf hijaiyah, ya, cara mengucapkan huruf hijaiyah. Ini yang disebut ada 2 sebetulnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita coba sebutkan huruf abjad dari A sampai Z ya. Dalam bahasa Indonesia kan huruf abjad ada 26 ya, dari A sampai Z. Kita biasanya kalau dalam bahasa Indonesia mengurutkan huruf abjad itu A, B, C, D, E, F, G gitu ya enggak? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K dan seterusnya. Tidak ada di dalam bahasa Indonesia itu mengurutkan huruf abjad A, B, C, D itu ada huruf ya, ada kata sambung di antara huruf-huruf ini. Tidak ada yang mengucapkan begini dalam bahasa Indonesia. Tidak ada yang mengucapkan A dan B dan C dan E. Ada yang kayak gitu nggak? Nggak bakalan ada kalau dalam bahasa Indonesia ya. Semuanya pasti mengucapkannya A, B, C, D, E, F, G. Nggak ada yang A dan B dan C dan E. Ribet ya. Tapi dalam bahasa Arab itu ada 2 cara pengurutan, cara mengurutkan si huruf abjad atau si huruf hijaiyah ini ya, metode alif ba'i misalkan. Yaitu dengan ya langsung tanpa huruf athof atau dengan ada huruf atopnya. Kalau ada huruf atopnya, maka harus dibaca sempurna nama dari huruf-huruf hijaiyah ini. Alifun, wabaun, wataun, wasaun, wajimun. Jimun, mun harus ada munnya. Baun harus ada unnya. Alifun harus ada alifunnya. Ya. Kemudian wajimun, wahaun, wakhaun, wadalun. Jadi dibaca nama hurufnya sampai ujung harokatnya. Alifun ya, wabaun ada wawunya. Jadi setiap huruf itu ada wawu atopnya. Maka kalau ada wawu atopnya, maka si nama huruf tersebut harus dibaca sampai ujung harokatnya. Alifun, wabaun, wataun, wasaun, wajimun. Ya, wahaun, wakhaun, wadalun, wazalun, waraun, wazayun. Ribet ya. Metode yang kedua tanpa huruf atop. Ya, nah ini langsung. Nah, kalau yang tanpa huruf atop, ini ujung-ujungnya disukunkan. Jadi bukan alifun, alif saja. Dan ini yang digunakan oleh metode Baghdadiyah yang diajarkan ya guru-guru guru-guru bapak kalian ya kalau masih muda ya. Yang udah sepulah angkatan 70 lah ya. Angkatan 70 80 itu biasanya menggunakan metode Baghdadi atau metode tuturutan. Mereka ngurutinnya begini. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal. Alif, ba, ta, sa. Jadi si ba-nya
ya. Ba kan nama asli dari ba tuh baun. Ya, ketika diurutkan tanpa huruf hijaiyah itu hamzahnya jadi hilang. Jadi dia cuma 2 harokat ba alif ya, af. Ya, alif itu kan alifun ya. Afnya disukunkan karena menyusunnya itu tanpa huruf atop. Alif bukan alifun, alif ba ta sa jim mimnya dimatikan jim ha kha dal zal ya. Kemudian ro zai sin shin dan seterusnya. Nah, ya. Inilah yang disebut. Nah, huruf muqatta'ah yang ada di ya Al-Qur'an di awal-awal surat, cara mengucapkannya itu dengan menggunakan metode seperti ini. Surat Al-Baqarah misalkan dengan menggunakan metode huruf muqatta'ah. Kenapa disebut huruf muqatta'ah itu huruf hijaiyah? Muqatta'ah itu artinya bacanya dipotong-potong. Ya, bacanya dipotong-potong. Dari qatta'a yuqatti'u, isim maf'ulnya adalah muqatta' karena huruf jamak taksir tidak berakal, dihukumi muannas tunggal, maka naatnya adalah naat muannas tunggal. Jadi hurufun muqatta'atun gitu ya, huruf muqatta'ah tuh ya. Cara bacanya dipotong-potong. Jadi ada tulisan ya alif, lam, kemudian mim, tidak dibaca sekaligus ya. Alam enggak, tapi dibacanya satu-satu, alif, lam, mim. Bukan alifun, lamun, mimun enggak. Karena tidak ada huruf atop di situ. Jadi alif dibacanya sukun, alif. Ya, lam, mim gitu ya. Alif, kenapa alif 1 harokat? Karena nama alif ya, nama alif itu tidak ada huruf madnya. Alif. Ya, tapi kalau lam itu ada memanjang, lamun, ada alifnya di situ, lamun. Mim ada ya-nya, mimun. Ya, nah ini ya lam kemudian ada alifnya kemudian mim, lam itu kan lam alif lam mim gitu kan ya. Nah, mad ketemu dengan sukun dan ini sukunnya ya sukun lazim. Oh, ini jadi ketahsin ya. Dalam ilmu tahsin, dalam ilmu tajwid sukun itu ada 2, ada sukun lazim, sukun arid. Ya, sukun lazim itu dia sukunnya wajib dia. Ya, nggak bisa dia sukunnya sudah mati dari sananya, mutlak dia. Kalau sukun arid ya dia aridoh dia ya. Jadi sukunnya kondisional dia. Ini makanya kita nyebutnya dengan mad arid li sukun ya. Maddun aridun li sukun. Kenapa? Karena sukun yang ada di sukun arid ini ya kadang dia berharokat, kalau di wasol berharokat ya, kalau di waqaf dia sukun. Nah, ini dengan sukun arid. Nah, mad ketemu dengan sukun lazim, maka dia menjadi 6 harokat. Makanya mengucapkan lam itu 6 harokat. Kenapa? Karena la 2 harokat ketemu dengan lam ya. Nah, la ketemu dengan nya itu sukunnya asli ya, sukunnya asli karena cara mengucapkan huruf hijaiyahnya tidak dikasih atop, jadilah 6 harokat. Ini yang disebut dengan mad lazim ya, musaqqal kalimi. Gitu ya. Bukan mukhaffaf tapi ini musaqqal. Sorry, bukan mad lazim musaqqal kalimi ya. Tapi ya harfi dia, bukan mad kalimi ya. Bukan kalimi musaqqal tapi dia mad harfi ya, dan dia mukhaffaf ya. Nah, lam bikin kopi ya? Bau udah tahu saya nggak suka kopi ya. Kecium banget baunya kopinya, aduh pelanggaran nih. Ketahuan dah bikin kopi, jamaahnya pada nyemak tuh ya. Nah, jadi huruf hijaiyah itu, huruf muqatta'ah itu seperti itu ya. Jadi dibacanya alif, lam, mim. Saya sudah kasih tahu ya cara pengucapannya. Nah, dari huruf, setelah tahu huruf hijaiyah ya, kemudian karena yang namanya satuan bahasa itu ada satuan paling terkecil. Satuan terkecil dari bahasa itu adalah huruf. Antum belajar bahasa apapun pasti mereka punya satuan terkecil yaitu huruf. Bahasa Indonesia satuan terkecilnya adalah huruf abjad A sampai Z. Bahasa Arab satuan terkecilnya adalah huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Ini harus dikuasai. Kemudian dari huruf, beberapa huruf itu bergabung menjadi kata dalam bahasa kalau bahasa Indonesia itu kan ya huruf abjad A sampai Z, kemudian bergabung menjadi kata ya. Beberapa kata bergabung menjadi kalimat, beberapa kalimat bergabung menjadi paragraf, beberapa paragraf bergabung menjadi sebuah karangan gitu kan kalau bahasa Indonesia. Bahasa Arab juga sama. Yang paling terkecil adalah huruf hijaiyah,
kemudian huruf hijaiyah ini bergabung ya menjadi sebuah kata atau kalimah. Kalimah bergabung menjadi jumlah, ya jumlah itu kalimat, ya kemudian jumlah bergabung menjadi paragraf atau fakroh, ya pakai qaf, fakroh, ya artinya adalah paragraf. Nah huruf hijaiyah tadi sudah, kemudian di atas huruf hijaiyah itu adalah kalimah, kalimah pakai kalimah bahasa Indonesianya adalah kata. Dalam bahasa Indonesia kata itu banyak macamnya, kata benda, kata kerja, kata depan, kata sambung, ya kata sandang, ada kata sandang, si, ya kata sifat juga ada si, sang itu kata sandang. Kalau sifat, kata sifat dalam bahasa Indonesia pasti sudah pada tahu ya, besar, kecil. Kalau kata benda seperti misalkan rumah, masjid. Kata kerja seperti pergi, makan, gitu ya. Kemudian kata depan ya seperti di, ke, kata sambung seperti dan, atau. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab kata itu cuman ada 3 klasifikasi. 3 klasifikasi. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf cuman 3 doang. Isim menunjukkan benda, tidak terikat dengan waktu. Fi'il menunjukkan kata kerja, terikat dengan waktu. Huruf bukan isim, bukan fi'il. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia kan satu kata minimal terdiri dari 2 huruf abjad minimalnya. Kata dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit hurufnya ya, paling sedikit apa? Di cuman 2, D dan I, di. Ke, K dan E gitu kan. Kalau rumah kan 5, rumah, RUMAH, rumah. Ya, paling sedikit dalam bahasa Indonesia itu kata itu terdiri dari 2 huruf di, ke, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya, ada kata itu yang terdiri dari 1 huruf hijaiyah. Lah bingung ya. Jadi ya, kalau au itu kan 2 hamzah dengan waw, au gitu ya. Kata itu ya terdiri dari 2 huruf hijaiyah. Tapi ada juga dalam bahasa Arab itu kata yang terdiri dari 1 huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, apakah dia huruf hijaiyah? Enggak, dia itu adalah kata. Kok terdiri dari 1 huruf hijaiyah? Bedanya apa? Bedanya adalah huruf hijaiyah itu tidak berharokat, sedangkan kata yang terdiri dari 1 huruf hijaiyah itu ada harokatnya. Apa saja? Contohnya misalkan seperti hamzah. Kalau hamzah sebagai huruf hijaiyah tidak ada harokatnya. Tapi kalau hamzah yang merupakan sebuah kata yang memiliki terjemahan apakah atau hey, ya hamzah itu bisa digunakan untuk memanggil, ya azaidu, ya hey Zaid, gitu ya. Agus gitu ya. Agus berarti hey Gus, itu untuk manggil yang dekat. Kita taunya hamzah itu adalah apakah, ya. Nah, perbedaannya adalah hamzah yang artinya apakah itu sudah ada harokatnya yaitu fathah. Ya, kemudian ba. Kalau huruf hijaiyah, ba tidak ada harokatnya. Tapi ba yang harokatnya kasroh artinya ya sering diterjemahkan dengan kata dengan. Ta. Ya, kalau huruf hijaiyah tidak ada harokatnya. Tapi kalau ta ada fathahnya, ta itu ya sebuah kata. Ya, artinya adalah demi. Taunglohi, demi Allah, taunglohi lakidanna asnamahum, demi Allah saya akan ya menipu daya ya patung-patung mereka. Sa nggak ada sa, jadi cuman ada hamzah, ba, kemudian ta, ya, kemudian sin, ya sin yang harokatnya fathah, sa itu ada artinya yaitu akan, ya, kemudian kaf harokatnya fathah seperti lam harokatnya kasroh milik atau harokatnya fathah, ya itu berarti benar-benar, ya. Kemudian juga wawu, ya harokatnya fathah, ya dia sebuah kata, ya sering diterjemahkan demi atau sering diterjemahkan juga dengan kata dan, ya. Kalau kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari 2 huruf hijaiyah banyak, min, fi, abun, ya. Kemudian yadun, ini kata terdiri dari 2 huruf hijaiyah. Kalau yang terdiri dari 3 huruf hijaiyah juga banyak.
baitun, bintun, ya. Kemudian zaidun dan seterusnya. Terdiri dari 4, 5 dan seterusnya banyak. Ya. Nah, bedanya adalah di dalam bahasa Arab ada kata yang terdiri dari 1 huruf hijaiyah. Nah, kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3, yaitu isim, fi'il, huruf. Isim menunjukkan kata benda, fi'il, ya. Fi'il pakai p, fi'il sebetulnya bukan fi'il ya, tapi fi'lun. Ismun, fi'lun, harfun. Tapi orang Indonesia ya, ismun, s-nya itu nggak disukunkan oleh pengajar Indonesia, si s-nya itu dikasrohkan. Isim gitu ya. Fi'lun ainnya sukun, tapi oleh pengajar Indonesia ainnya dikasrohkan. Fi'il gitu ya. Nggak tahu lah, mungkin untuk memudahkan lah ya. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Klasifikasi kata dalam bahasa Arab cuma 3. Ya. Jadi sebanyak apapun klasifikasi kata dalam bahasa Indonesia, ketika dimasukkan, dikomparasikan dengan bahasa Arab, mau nggak mau harus masuk ke salah satu dari 3 klasifikasi tadi, isim, fi'il, huruf. Misalkan dalam bahasa Indonesia itu ada kata sambung dan atau. Ini dalam bahasa Arab masuknya kemana? Oh, ternyata masuknya ke bagian huruf. Dalam bahasa Indonesia itu ada kata kerja, makan, minum. Masuknya kemana? Oh, ternyata masuknya ke fi'il. Dalam bahasa Indonesia itu ada kata benda, ya, masjid, rumah. Ini dalam bahasa Arab masuknya kemana? Oh, ternyata masuknya ke isim, ya. Kata depan, ya, dari, ke, gitu ya. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab masuknya kemana sih kata depan ini? Oh, ternyata masuknya ke huruf juga, dan seterusnya dan seterusnya, gitu ya. Jadi bahasa Arab cuma 3, isim, fi'il, huruf. Nah, kalau kata sifat bagaimana? Kata sifat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, ini kalau di dalam bahasa Arab masuknya kemana? Nah, sifat dalam bahasa Arab itu ya seringnya ya yang digunakan adalah lafaz-lafaz menggunakan kata benda. Kabirun, run itu dalam bahasa Indonesia kabirun artinya besar. Ini masuknya ke kata sifat, tapi ketika diekspresikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kabirun bertanwin atau al-kabiru pakai alif lam, maka dia kata benda. Tapi kalau dalam bahasa Arab diekspresikannya dengan kaburo, berarti dia adalah kata kerja, fi'il. Kabirun al-kabiru isim, kaburo itu fi'il. Ya, kaburo maktan indallah kan ada di Al-Qur'an. Itu ya menggunakan fi'il. Mau yang al-kabiru, mau kabirun atau mau kaburo, artinya adalah besar kalau dalam bahasa Indonesia. Pusing? Rasain ya. Ya pusing gimana nih sih? Kalau begini kalimat bagaimana? Tar ya, ini baru pengenalan ya. Cara menyusun kalimatnya itu nanti. Dan tentu saja lebih gampang menggunakan besar itu dengan menggunakan kata benda yaitu kabirun. Ya nanti ada ya pelajaran 3 kalau durusul lugah ya. Kalau sebagai kata sifat nanti pelajaran 9. Nah, selesai kata ya. Dan dalam menuliskan atau menghafalkan kosakata, susunan harokat ya, susunan huruf dengan susunan harokat dan artinya ini harus akurat. Ya. Harus akurat. Bisa mengucapkan istikharah ya, bisa mengucapkan istikharah, belum tentu bisa menulis tulisan istikharah. Istikharah kombinasi hurufnya apa saja, belum tentu orang bisa nulis. Dalam menghafal kosakata ada harus urutan hurufnya harus betul, urutan harokatnya harus betul, ya, dan artinya harus betul. Ini harus 3 nih, ya. Bisa nulis urutan hurufnya betul, urutan harokatnya salah. Urutan huruf dan harokatnya betul, artinya salah. Kan banyak yang seperti itu. Nah, ketika mulai belajar bahasa Arab, ya, mulai mengumpulkan kosakata. Nah, setiap kosakata itu harus betul urutan hurufnya, urutan harokatnya, dan artinya. Ya, oh baitun, baitun ba ya kemudian ta, harokatnya fathah, sukun domatain, artinya adalah rumah. Baitun 1 kosakata. Ya, masjidun, urutan hurufnya mim, sin, jim, dal. Urutan harokatnya fathah, sukun, kasroh, domatain. Masjidun artinya adalah masjid, 2 kosakata. Gitu ya. Nah, sekarang saya tanya ya, sebelum belajar bahasa Arab, ada berapa kosakata versi saya ya, yang betul urutan huruf, harokat dan artinya, ada berapa yang antum punya? Wah, kayaknya
100 nyampe, kebanyakan ya. Belasan lumayan lah. Nah itu lumayan, coba dites ya. Saya punya 15, coba dites 15 ini betul nggak tulisannya ya, dengan artinya. Ternyata ngaco, berarti anggap 0 ya. Ngaco semua berarti 0 gitu ya, harus akurat ya. Nah kemudian ya setelah bisa menuliskan kata per kata, baru nanti kita masuk ke kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab, kalimat bahasa Arabnya adalah jumlatun. Nah dalam bahasa Arab cara penyusunan kalimat itu ada 2. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah berarti kalimat yang dimulai dengan isim. Isim adalah kata benda, berarti kalimat yang dimulai dengan kata benda. Jumlah fi'liyah, fi'il kata kerja, berarti kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dah cuman 2 ya. Dalam bahasa Arab itu cuman 2. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tidak ada jumlah harfiah, tidak ada. Gitu ya, cuman 2. Syibhul jumlah tuh lihat, ada syibhunya lihat. Syibhul jumlah menyerupai jumlah. Kalau menyerupai jumlah bukan ya. Antum misalkan ya menyerupai monyet, antum monyet bukan, cuma menyerupai doang gitu ya. Tapi antum bukan monyet, tapi menyerupai gitu ya. Syibhul jumlah itu menyerupai jumlah tapi dia bukan jumlah. Kenapa disebut menyerupai? Karena syibhul jumlah ini biasanya tuh terdiri dari 2 kata ya. Tapi dia bukan jumlah. Kenapa tidak disebut jumlah? Karena yang namanya jumlah ini harus ya, yang namanya kalimat ini harus bisa memahamkan orang lain. Ya, harus bisa memahamkan orang lain. Kharaja Muhammadun, ini kalimat sempurna. Ya, Muhammadun mudarrisun, ini kalimat sempurna. Ya, tapi kalau syibhul jumlah amamal masjidi, di depan masjid. Ya, kenapa Ustaz di depan masjid? Ada apa Ustaz di depan masjid gitu ya. Bingung karena cuma di depan masjid doang. Gitu ya, enggak sempurna dia, ya. Atau misalkan ya di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di dalam kelas. Bingung anak-anaknya, ya. Kenapa di dalam kelas, ya? Bukan jumlah dia. Ya, kenapa? Karena tidak memahamkan lawan bicara. Tapi dia menyerupai dia, ya. Makanya tidak sampai disebut jumlah, dia disebutnya menyerupai, disebutnya syibhul jumlah. Ya, nah, kemudian berarti dan Durusul Lughah jilid 1 itu fokusnya ke jumlah ismiyah. Membuat kalimat yang dimulai dengan kata benda semuanya. Ya, nanti di jilid 2 baru ada jumlah fi'liyah. Ya, tapi walaupun seperti itu, ya, jangan memusingkan ya istilah jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah, enggak. Bisa langsung setelah, ya, pokoknya yang harus dipahami ketika belajar Durusul Lughah adalah kalimat terdiri ya dari minimal 2 kata, kemudian bisa memahamkan orang lain. Nah, itu yang harus dipegang. 2 kata minimalnya terus bisa dipahami oleh orang lain. Itu adalah kalimat yang paling minimal. Jadi makanya saya sering tekankan kepada para peserta, jangan takut kalau disuruh untuk menyusun kalimat. Ya, dites misalkan. Teman antum tahu kalau antum belajar bahasa Arab sama Agos, kemudian dites. Ente belajar sama Agos ya, coba bikin kalimat. Udah gemeteran. Jangan takut, dia cuma bilang bikin kalimat. Kasih aja 2 kata, ya, kasih aja 2 kata sesuai dengan aturan yang sudah dipelajari. Yo, gampang, hadza baitun. Kok pendek banget? Lah kan itu cuma bilangnya bikin kalimat. Hadza baitun emang bukan kalimat? Iya juga sih, udah selesai. Gitu ya. Coba bikin kalimat hadza baitun. Yang lain ana jamilun. Yang lain ente qobihun gitu. Gitu ya, ngajak perang gitu ya, ngajak gelut. Gitu ya, kok pendek-pendek ya kan ente cuma bilang bikin kalimat ya. Beda kalau pertanyaannya begini. Ente belajar sama Agos ya? Iya. Coba bikin kalimat yang terdiri dari 10 kata, ada huruf jarnya, ada naat man'utnya, ada mudhof ilaihnya, ada kata kerjanya gitu kan. Baru juga pelajaran 1 requestnya panjang banget. Nah, ini baru susah. Tapi kalau cuma disuruh bikin kalimat aja, jangan takut ya. Durusul Lughah jilid 1 pelajaran 1 adalah kalimat-kalimat sederhana yang terdiri dari 2 kata. Jadi kalimat itu yang penting itu ya minimalnya 2 kata, 3 kata, 4 kata terserah. Kemudian bisa dipahami oleh lawan bicara. Nyusun banyak kalau tidak bisa dipahami ya bukan kalimat namanya.
Ya. Ya akhi, ya, na'am Ustaz. Ta'al sini. Na'am Ustaz. Kemudian Ustaznya mengatakan begini. Ya akhi, ya, masjidun, doroba, ya, madrasatun, mudarrisatun, sukun. Bingung dia. Kan banyak tuh, ya. Tapi tidak bisa memahamkan lawan bicara, maka dia bukan kalimat. Dua, tapi bisa dipahami, itu adalah kalimat. Bisa dipahami apa enggak itu sesuai dengan aturan. Ya, nah, aturan-aturan ini yang akan kita pelajari. Nah, kalau sudah paham seperti ini, baru tuh bisa masuk ke buku. Ya, sekarang kita lihat bukunya. Durus Ulughah jilid 1 pelajaran yang pertama halaman 5 di situ. Ad-darsul awwalu, ad-darsu pelajaran, al-awwalu artinya adalah yang pertama, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama ini mengenai haza. Haza itu artinya adalah ini. Dan walaupun yang terlihat haza ini adalah 3 huruf, aslinya dia ada 4 huruf, ya. Di situ ada alif yang tidak terlihat, tidak ditulis, tapi dia terucap. Jadi haza itu cara mengucapinnya, haknya itu memanjang 2 harokat karena ada alifnya di situ. Tapi alifnya itu yuntok wala yuktab, diucapkan tapi tidak ditulis, ya. Nah, nanti di dalam ilmu imla itu ada yang namanya yuntok wala yuktab dan ada yang yuktab wala yuntok. Ya, yuntok diucapkan, yuntok wala yuktab diucapkan ada tapi tidak ditulis. Contohnya adalah haza. Ya, ada juga yang yuktab wala yuntok. Seperti u di dalam ulaika, u dari ulaika, ya, u-nya itu ditulis tapi tidak diucapkan. Begitu juga dengan alif yang ada di anak, alifnya itu ditulis tapi tidak diucapkan. Anak bukan anak, tapi anak pendek dia. Nah, itu akan dipelajari lah ya. Jadi haza ini, ya, dan yang nama kalau belajar dengan saya, ya, pasti ada model ujiannya itu kasih harokat dan terjemahan. Kasih harokat, kemudian terjemahin. Nah, itu ketika menuliskan haza, harokatnya itu bukan dengan harokat yang menyerong, tapi dengan harokat yang berdiri. Ya, kita nyebutnya dengan fathah berdiri. Nah, itu sebetulnya itu bukan fathah berdiri, ya, tapi dia adalah alif kecil, ya, alif. Ya, alif kan ada alifnya, ha itu kan ada alifnya, ya. Tapi alifnya kecil naik ke atas, ya. Jadi, nah kalau za di situ ada alifnya jelas gede lah, ya. Za itu fathahnya yang menyerong, ya, bukan tegak lurus, tapi dia agak menyerong. Kemudian karena di depannya ada alif beneran, alif yang tegak, za 2 harokat. Ha 2 harokat, za 2 harokat. Ha 2 harokat karena ada alif kecil berdiri tegak di atasnya atau fathah berdiri. Za 2 harokat karena di depannya ada alif gede beneran. Haza, bukan haza. Haza bukan, tapi haza, haza juga bukan haza, haza. Ya, contoh lihat di sini, ya. Di situ ada gambar. Durus Ulughah itu ada gambarnya dulu. Ke sana gambarnya hilang. Ada gambar rumah. Kemudian, nah berarti, ya, haza artinya adalah ini, berarti ini rumah, ya. Ini rumah. Jadi cara ngucapinnya haza baitun. Haza baitun. Bukan haza baitun bukan. Juga bukan haza baitun bukan. Tapi haza baitun. Jadi haknya 2 harokat, za-nya 2 harokat. Gitu, ya. Haza baitun. Ya, artinya adalah ini rumah, ya, atau ini adalah rumah. Ini rumah, ya, ini masjid dan seterusnya. Ayo baca Mas Manto, katanya Mas Manto mau baca katanya, ya. Yang pertama dulu ya. Sok. Ad-darsul awwalu hada. Hada baitun. Hada Sama artinya. Oh. Hada ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Hada ini. Hada baitun, ini rumah. Hada masjidun, ini masjid. Hada babun, ini pintu. Hada kitabun, ini kitab. Hada qalamun, ini pena. Hada miftahun, ini kunci. Hada maktabun, ini meja. Hada sarirun, ini ranjang. Hada kursiyun, ini kursi.
Bos, ya. Da-nya bukan pakai da itu kalau Iya. itu bukan orang Sunda. Sudah. Ujung lidahnya agak dikeluarkan Iya. sedikit, Sudah. ya. Haza. Haza. Oke, ya. Dan jadi tidak boleh ngucapinnya itu begini. Ya, coba baca. Haza bait. Haza masjid. Haza bab. Haza kitab. Nggak boleh, ya. Kalau sedang belajar itu harus jelas ujungnya. Harus jelas tanda bacanya harus sampai ujung, ya. Tapi kalau sedang percakapan itu baru silakan. Ya, hadza kitab. Hadza kitab wa hadza qalam gitu ya. Wa hadza maktab. Kalau sedang ngobrol boleh, tapi kalau sedang belajar harus jelas. Kenapa? Itulah yang membedakan ya antara yang belajar dengan yang tidak belajar. Gitu ya. Ketika ngobrol mungkin sama. Ya. Hadza kitab ya Ustaz. Hadza kitab ya Ustaz. Kemudian saya tanya, kitab coba. Kitab. Itu beneran mbaknya dimatiin atau bagaimana? Oh enggak, itu asalnya tuh kitabun, cuman saya matiin. Nah itu berarti yang belajar. Tapi kalau yang enggak belajar, karena mungkin dia kemakan ya anjuran ustadznya, sakin taslam, sukunkan maka kamu akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari penilaian orang kalau kamu nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Jadi biar terkesan kamu itu jago, sukun-sukunin biar kamu nggak ketahuan kalau kamu nggak tahu harokat ujung-ujungnya. Muhammad fil masjid gitu ya. Muhammad fil masjid, munculin harokatnya. Ya Muhammad fil masjid, ya harokatnya apa? Ya gitu, sukun-sukunin. Nah, ini berarti kemakan anjuran sakin taslam ini, sesat ya. Nggak boleh ya. Kenapa? Lagi belajar itu ya munculkan harokatnya. Muhammadun fil masjidi itu harus jelas harokatnya. Nah begitu juga dengan ya pelajaran yang ini ya. Hadza baitun tun itu harus jelas ya. Dan jangan ditambahkan ya. Orang Sulawesi itu sebagian itu ada yang seperti itu ya. Ada gitu ya. Hadza baitung. Hadza masjidung, ada engnya dia. Hadza babung gitu ya. Kenapa? Karena memang bahasa mereka kalau ada n di ujung itu jadi eng. Ya bukan karena bahasa Arab, bahasa Indonesianya juga kayak begitu ya. Ya, mana ikang gitu. Ikang Pauji kali maksudnya. Gitu ya, bagus ya. Itu pelajaran yang pertama. Dan sebetulnya ya ketika kita kan belajar Durusul Lugah ini kan sudah gede lah ya. Dan bukan ini ya bisa untuk anak kecil tapi ya kita kan udah pada gede lah ya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat benda-benda yang ada di gambar di sini, kita sebetulnya sudah tahu benda ini apa. Rumah, kita sudah tahu rumah, masjid, pintu. Tapi yang tidak kita ketahui itu adalah translate bahasa Arabnya. Kita sudah tahu rumah. Ya, jadi ya seakan-akan ini rumah. Ya, ini bukan ingin mengenalkan rumah, ya. Ini rumah bukan, ya. Tapi ingin mengenalkan bahasa Arab dari rumah adalah baitun. Ketika saya mengatakan sambil nunjuk rumah, hadza baitun, nah berarti Ustadz ingin ngasih tahu kalau bahasa Arabnya rumah adalah baitun. Ya. Kalau saya ngomong, ya Mas Manto, ini rumah. Ya saya tahu Ustadz kalau ini tuh adalah rumah karena saya ngucapinnya dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi kalau saya mengucapkannya Mas Manto, hadza baitun. Oh, berarti rumah bahasa Arabnya adalah baitun. Kemudian ya ada lift di situ saya ngasih tahu. Hadza mis'adun, ya, pakai shad, mis'adun. Oh, berarti lift bahasa Arabnya adalah mis'ad, ya, mis'adun. Bukan berarti tidak tahu lift, bukan. Tapi tidak tahu bahasa Arabnya lift itu apa. Ya, di sini itu bukan mengenalkan benda. Kenapa? Karena kita sudah dewasa, kita sudah tahu nama-nama benda ini. Tapi oleh orang Arab, ya, kita itu seperti dikenalkan benda-benda. Ya, kenapa kita dianggap anak kecil? Ya, sama seperti ini rumah, ini pisau, ini piring, ya. Kita menggunakan kalimat-kalimat ini piring, ini pisau ke siapa? Ke orang asing yang belajar bahasa Indonesia atau ke anak kecil yang sedang mengumpulkan kosakata.
Ya, kalau kita kan anak kecil itu kan kita biasanya tuh usianya masih 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu mulai dikenalkan benda-benda. Ya, sendok mana ini sendok gitu ya. Ini pisau, hati-hati. Anak itu akan nyerap, oh bentuk seperti ini adalah sendok, pisau dan seterusnya. Nah, kita di sini disodori kalimat-kalimat pendek 2 kata ya, terasa seperti ya ngasih tahu padahal kita sudah tahu ya. Saya kan sudah tahu ini tuh rumah. Bukan, yang ingin dikasih tahu oleh Ustadz itu adalah terjemahannya. Tapi di dalam dunia bahasa Arab, kamu itu seperti bayi. Maka susunan kalimatnya ringan seperti ini. Ini rumah. Kalau dalam bahasa Indonesia memang seperti tidak ada manfaatnya kalimat ini rumah ini. Karena kalian sudah tahu bangunan seperti ini adalah rumah. Tapi kalau dalam bahasa Arab akan terasa manfaatnya. Kenapa? Oh, berarti terjemahan dari rumah bahasa Arabnya adalah baitun, gitu ya. Oke, ya kemudian ya di halaman yang berikutnya ya baru di situ ada pertanyaan ya. Ma haza, apa ini? Ma artinya apa? Haza artinya adalah ini. Kemudian di situ ada tanda tanya ya. Nanti ada ma ada man. Man itu siapa? Orang. Kalau ma itu kan benda. Baca lagi Mas Wanto. Mahada, apa ini? Mahada, apa ini? Hada baitun, ini rumah. Ahada baitun, apakah ini rumah? Naam, hada baitun. Betul, ini rumah. Mahada, apa ini? Naam itu bukan betul. Ya, ini adalah rumah. Ya, ini adalah rumah. Mahada, apa ini? Hada qamisun, ini kemeja. Ahada sarirun, apakah ini ranjang? La, hada kursiyun, bukan, ini sebuah kursi. Ahada miftahun, apakah ini kunci? La, hada qalamun, bukan, ini sebuah pena. Mahada, apa ini? Hada najmun, ini bintang. Nah, di halaman ini ya ada tulis istifham atau perangkat pertanyaan atau kata tanya. Di sini ada 2 kata tanya yang muncul ya. Yang pertama adalah ma yang artinya adalah apa. Yang kedua adalah hamzah di situ a yang artinya adalah apakah. Ya. Kalau apa berarti kita tidak tahu. Ini tuh ya bukan tidak tahu substansinya. Ya ketika saya mengatakan ya saya melihat rumah kemudian saya tanya, "Mahaza?" Ente rumah aja kagak tahu gitu ya. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah ya bahasa Arabnya rumah. Ya, ketika saya mengatakan mahaza berarti itu saya sedang menanyakan translate dari rumah itu apa. Mahaza, oh berarti dijawab tuh nanti sama syekhnya. Haza baitun. Jadi antum nanti ini ya, kalau ketemu dengan syekh bisa tuh nanyain tuh. Ya, tisu misalkan. Nah, tisu ini apa nih bahasa Arabnya tisu ya? Enggak ambil kemudian kita tanya ya Syekh Mahaza gitu ya. Nah nanti syekhnya akan ngasih tahu ya ini adalah apa gitu ya. Saya nggak tahu tisu bahasa Arabnya apa ya karena saya bukan kamus lah ya gitu dan seterusnya. Jadi kesempatan sebetulnya ketika kita bertemu dengan syekh tuh ya native speaker itu kita bisa nanya macam-macam benda yang kita sudah tahu bahasa Indonesianya tapi kita tidak tahu bahasa Arabnya. Tanya tuh secara detail. Kabel mah ya mungkin ya syekhnya kudu sabar ya. Kalau syekhnya ya nggak sabar, lu nanya mulu gitu ya. Gitu. Anta tas al pakot gitu ya. Ente ini nanya mulu doang gitu kan. Gitu. Rosuka bain gitu ya, palelu gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi kesempatan seperti itu. Karena kita itu bukan tidak tahu benda-benda, kita tidak tahu bahasa Arabnya. Nah, cara nanyanya adalah mahaza. Mahaza pertanyaan ma berarti kita tidak tahu. Nah, kalau pertanyaan menggunakan hamzah, menggunakan a apakah? Ya, berarti kita ini sedang ragu-ragu. Apakah ini atau ini? Ahadza sarirun. Ya, kita ini tuh agak ragu. Ini tuh kursi enggak sih? Ini tuh bahasa Arabnya tuh kursi atau apa? Gitu ya. Bukan berarti kita tidak tahu substansinya ya. Kalau benar seperti itu saya tahu kursi itu, tapi bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini bahasa Arabnya apa? Ahadza kursiyun, apakah ini kursi? Nah, nanti nunggu. Kalau kursi bakal dijawab na'am, kalau bukan kursi bakal dijawab la,
dan setelah la itu akan muncul ya bahasa Arab dari benda yang sedang kita tanyakan. Hadza kursiyun, la hadza qalamun. Oh, berarti benda ini bahasa Arabnya qalamun bukan kursi. Itu fungsi dari pertanyaan A. Kenapa apakahnya tidak menggunakan hal tapi menggunakan a di durusul lugah? Dan memang dalam bahasa Indonesia apakah bahasa Arabnya itu ada dua, ada yang menggunakan a menggunakan hamzah dan ada yang menggunakan hal. Ya, durusul lugah lebih memilih menggunakan a bukan hal. Kenapa? Karena nanti di jilid 2 itu ada pertanyaan negatif. Ya. Jadi dibiasakan menggunakan a karena nanti ada pertanyaan negatif di jilid 2 dan pertanyaan negatif ya hanya bisa menggunakan a bukan hal. Ya. A bukan hal. Alaisallahu biahkamil hakimin itu menggunakan a. Tidak ada hal laisallahu, enggak ada. Hal khusus untuk pertanyaan positif, tapi kalau a hamzah bisa untuk pertanyaan positif, seluruh pertanyaan yang ada di jilid 1 itu pertanyaan positif. Bisa juga untuk pertanyaan negatif nanti yang ada di jilid 2. Pertanyaan negatif ini apa? Kalau dalam bahasa Inggris itu semisal seperti question tag. Ya, you are a doctor, aren't you? Gitu, ya enggak? Ya, aduh ya. Nah, nanti itu akan muncul nanti di jilid 2. Jadi dari sejak awal dibiasakan ya istifhamnya itu menggunakan a ya, menggunakan hamzah ya. Kenapa? Karena nanti ada pertanyaan. Jadi biar nggak susah ya, gonta-ganti, kemarin pakai a, sekarang kemarin pakai h, sekarang pakai a. Jadi biar nggak pesertanya nggak bingung, langsung pakai a dari awal. Itu maksudnya ya. Berikutnya tamrin awal, Iqra. Tamrinun, latihan. Ma hadza, apa ini? Hadza miftahun, ini kunci. Ma hadza, apa ini? Hadza kitabun, ini buku. Ma hadza, apa ini? Hadza qalamun, ini pena. Ma hadza, apa ini? Hadza babun, ini pintu. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiyun, ini kursi. Bagus ya. Ini adalah model-model pertanyaan kalau kita nanya benda tidak tahu bahasa Arabnya, bisa menggunakan model-model pertanyaan seperti ini. Dan tentu saja Mas Manto bisa jawab karena ini masih gampang. Gitu ya. Kita lihat nanti ya, agak ke tengah ya. Ya kalau dia salah kita gojlok bareng-bareng ya, kita bully gitu ya. Sekarang masih gampang-gampang ya. Jadi, yang bacanya jago. Ya masih awal ya. Masih lihat ntar ya. Udah masuk pelajaran 9, nanti kita gojok nanti ya. Oke, berikutnya lanjutkan tamrin sani. Tamrinun asani, latihan yang kedua. Gimana tamrinun asani? Ngaco, salah. Tamrinun sani. Niknya gimana niknya? Niknya gimana? Niyun. Salah. Tamrinun sanin. Sanin. Gitu. Kenapa? Karena sani di situ enggak, bukan mudhaf ilaih. Sani di situ isim mankus dia, ada ya-nya. Kalau ada alif lamnya, at-tamrinu asani. Tapi ketika tidak ada alif lamnya seperti di sini, tamrinun sanin. Itu kena tuh ya. Puas saya kalau ada yang salah tuh ya. Enak ngebulinya ya. Nih Pak Padli mana nih? Ada Pak Padli enak nih berdua nih ya. 1 lawan 2 nih. Kita nunggu Pak Padli. Besok nanti muncul Pak Padli di sini. Gitu. Ya, berikutnya lanjutkan tamrinun sanin. Ahada baitun, apakah ini rumah? La, hada masjidun. Ini masjid. Ahada miftahun, apakah ini kunci? La, hada qalamun. Ahada qamisun. Terjemahin yang barusan. La hada qalamun apa? La hada qalamun, bukan ini adalah pena. Ahada qamisun, apakah ini kemeja? Naam, hada qamisun. Ya, ini kemeja.
Udah mulai gagap dia. Ahada najmun, apakah ini bintang? Naam, hada najmun. Oke, lulus ya. Aduh. Oke, berikutnya tamrin salis Iqra. Tamrinun, latihan. Iqra waktu, baca dan tulislah. Hada maktabun, ini meja. Hada masjidun, ini masjid. Hada qalamun, ini pena. Hada sarirun, ini ranjang. Ma hada, apa ini? Hada kursiyun, ini kursi. Ahada baitun, apakah ini rumah? La, hada masjidun. Tidak, ini masjid. Ma hada, apa ini? Hada miftahun, ini kunci. Bagus ya. Sampai sini dulu ya, nggak usah lama 1 jam dulu lah ya. Korinya udah ngos-ngosan dia. Oke ya. Siap, insyaallah. Kita cukupkan dulu sampai 1 jam dulu lah ya, nggak usah banyak-banyak lah ya. Biar antum nggak berat nanti pas downloadnya ya. Ini 1 jam itu udah cukup lah ya. Nanti berarti kita lanjutkan dari ya man hadza ya. Kalau ma berarti kita yakin kalau yang akan kita tanyakan adalah benda. Tapi kalau yang akan kita tanyakan adalah orang, jangan pakai ma ya. Tersinggung nanti dia ya. Antum bawa temen tuh antum tanya ma sambil nunjuk temen, tersinggung dia ya. Nah, kalau manusia itu pakai man. Sebagian wajah mengatakan bahwa Kenapa? ada sebagian wajah yang mengatakan ma itu bodoh yang berakal. Benar nggak? Ya orangnya ada mah nggak boleh pakai ma gitu ya. Di Alfiyah itu nanti ada dibahas itu ya. Ma itu memang istilahnya tuh ya untuk yang tidak berakal. Tapi ya kalau misalkan ada susunannya bisa juga terkait di Al-Quran itu ada contohnya yang ma untuk yang tidak berakal, ma untuk yang berakal itu, tapi itu nggak terlalu banyak. Kalau jelas-jelas ada orang, jangan pakai ma, tersinggung dia. Ya, antum ada orang itu mah ya akhi mah aza gitu kan sama ini. Nanti lu gitu ya ngajak ribut dia. Atau antum jelas-jelas bawa kucing terus kita tanya, "Man haza?" Ya, kalau udah jelas-jelas mana manusia dan mana bukan gitu, berarti mana yang ma, mana yang man itu harus jelas. Oke, nanti kita bahas nanti hari Selasa besok lah ya. Sore besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.